Salam sehat dan bahagia. Seluruh rakyat Indonesia, program Happy and Healthy Life ini punya cita-cita, bukan hanya Indonesia merdeka, adil dan makmur, maju, tapi juga Indonesia yang sehat dan bahagia. Dan telah hadir tamu spesial, suami istri, Pak Edi dan Bu Ana, yang di tengah kesibukannya bisnis, bekerja, mereka ke studio, dan kita akan bahas tema yang powerful, suka duka pernikahan dini. Wow. Boleh perkenalkan nama, profesi, dan status? Nama saya Edi, status udah menikah, punya anak 2. Saya seorang pebisnis di dunia travel. Yes. Iya, saya Ana, istri Pak Edi. Jadi sekarang saya membaktikan diri menjadi ibu rumah tangga untuk mengurusi keluarga sekarang ini, dan juga sibuk pelayanan. Dan mereka punya program channel YouTube Keluarga Hati Ilahi. Iya. Pernikahan dini pernah heboh di sinetron tentang pernikahan dini juga. Pernikahan dini sebenarnya tidak salah jika dipersiapkan sangat matang dari jauh-jauh tahun kali ya. Tapi akan menjadi tidak mudah kalau tiba-tiba tidak dipersiapkan. Nah, Pak Edi dulu ini. Ya, Pak. Sebenarnya dengan umur Bapak 22 waktu nikah ya? 22. Nah, pertanyaan saya, sebelum menikah umur 22 itu sempat pacaran dengan Bu Ana ini berapa lama gitu? Perkenalan nggak terlalu lama, agak lebih dari 1 tahun sebetulnya. Tidak lebih dari 1 Tidak tahun? lebih dari 1 tahun. Oke. Berkenalan pas pacaran Ya, maksudnya? dari kenalan sampai menikah itu tidak lebih dari 1 tahun. Iya. Ketemu pertama di mana? Ketemunya kebetulan waktu itu kan saya di dunia travel. Ya. Istri saya itu di dunia penerbangan. Jadi kan ada hubungannya. Jadi waktu itu saya kebetulan main-main ke kantornya penerbangan. Di situ saya melihat istri saya sebagai staff counter ya. Jadi saya melihat orangnya imut. Tapi waktu itu ya saya cuma nanya, saya belum terpikir lebih jauh. Dari situ pertama lihat dia, terus berikutnya adalah saya minggu depan saya tanya lagi untuk produk-produk penerbangan, dan ternyata dia mau respon, dan dari situ saya mulai mengajak dia dating. Wow. Iya. Iya, dia banyak nanya-nanya kan waktu itu di telepon. Maksudnya setelah kita pertama kali bertemu di kantor itu, awal ketemu saya memang udah jatuh hati Pak sebenarnya. Karena memang kayak idaman saya juga sih, dari tampangnya kan putih, imut juga ya gitu. Jadi saya juga punya kesan positif tentang dia. Kemudian dia telepon-telepon tanya-tanya tentang produk-produk tiket pesawat yang kami jual saat itu di perusahaan saya. Nah, banyak tanya-tanya, ya saya seneng lah ya ditelepon oleh dia, ya seneng lah. Tapi awalnya saya nggak merasa dia tuh ada hati sama saya, belum ngerasa gitu. Cuman rasanya dia ramah gitu. Lalu makin sering telepon, nanya-nanya, ya menyenangkan lah orangnya ya. Jadi pertanyaan tentang produk-produk penerbangan itu modus saja ya? Tanya dia. Memang waktu saya datang ke penerbangan memang belum tahu dia ada, belum kenal dia, belum tahu dia ada. Cuma pada saat saya datang ke counter, saya melihat dia itu imut ya. Waktu itu rambutnya masih pendek ya, rambutnya pendek. Terus dari situ ya seperti biasa aja, cuma punya kesannya positif. Tapi habis itu kan saya pulang. Seminggu kemudian memang kebetulan saya ada pertanyaan, dan saya ingat kembali ke dia. Saya bertanya kepada dia lagi, dan pada kesempatan itu saya mencoba memberanikan diri mengajak dia keluar makan. Sebentar, itu teleponnya ke nomor perusahaan atau ke handphone? Perusahaan. Masih perusahaan ya? Iya. Jadi waktu ngejak makan pun di nomor perusahaan? Iya. Dan langsung mau? Dia jawab mau. Kalau saya kan berpikirnya dia kan kayak kolega kerja ya, jadi kita makan kan di tempat terbuka juga, restoran. Ya udah, saya kan juga tipenya senang bergaul sih Pak gitu. Jadi saya menganggap positif aja untuk menambah temen gitu. Kayaknya ada beberapa kali dia nelpon saya, mungkin kayaknya ada modus Pak, cuma kayak dia nggak ngaku. Ya setelah kenal memang ya kita mencoba PDKT juga lah sambil bertanya produk.
Dan memang ada kesan-kesan ya, namanya kita melihat ada impresi ya di dalam hati, ada rasa suka ya, kita mencoba approaching, mendekati gitu. Ya ini kan untuk khalayak rame nih. Anak-anak muda pengen tahu Pak Edi itu punya kriteria apa sehingga akhirnya yakin ini anak kayaknya cocok jadi istri saya. Apa kriterianya? Kalau saya lihat dia orangnya selama saya kenal dia cukup itulah ya, support saya. Jadi kan kebetulan saya di dunia travel agent, dia di dunia penerbangan. Jadi setiap ada info update dia selalu kasih saya info. Kedua juga saya lihat dia orangnya gak neko-neko, agak kalau saya naik dia mau makan apa, dia terserah. Jadi dia tidak milih yang mewah atau apa. Jadi dia menurut saya dia orangnya cukup apa. Makan apa terserah. Terus. Terus. Itu sih yang membuat saya itu jatuh hati sama dia. Apa yakin dia belum punya pacar waktu itu? Sempat ditanya nggak? Tidak nanya. Jadi waktu awal kenal saya nggak pernah nanya kamu punya pacar, ya pede aja. Yang penting keluar berarti ada kesempatan. Diajak makan sekali mau. Itu bahas kerjaan atau bahas hati ke hati? Saya lebih banyak cerita tentang pekerjaan saya karena waktu itu masih usia muda, ambisinya sangat tinggi. Jadi mungkin selama ini kan, selama saya kenal dia mungkin saya orangnya termasuk yang suka bicara, tapi saya kurang mendengar. Ya. Oke, akhirnya yakin Pak Edi tembak. Bersama ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya begitu? Enggak, proses dulu. Prosesnya Jadi apa? kita waktu setelah pacaran, kita melewati masa di mana kerusuhan. 98. Jadi kita kenalnya di tahun 98, kerusuhan. Nah waktu itu saya ke kantor saya kan di Bundaran HI di Hotel Indonesia, dan kebetulan dia kerjanya di di Bursa Efek Jakarta ya, di Sudirman. Jadi waktu itu kebetulan kerusuhan, saya juga agak bisa pulang. Saya coba telepon dia juga agak bisa pulang, tapi dari perusahaannya kasih mereka nginep di hotel Hilton kalau nggak salah. Tapi karena saya waktu itu karena saking jatuh hati, saya walaupun kondisinya mencekamkan, saya memberanikan diri untuk jemput dia. Itu di sinetron kan bagus ya. Terus jemput dia. Jalan antara iringan suara ambulan ya. Ya banyak boy. Terus? Ya akhirnya saya jemput dia, dan akhirnya ya saya bawa tinggal bareng di hotel. Memang kita boleh dibilang waktu itu karena masih muda, kita udah agak kudus. Ya. Seperti itu Pak. Karena memang masih muda dan ada yang bimbing ya. Belum kenal Tuhan waktu Belum Iya. kenal Tuhan juga. Iya. Nggak tahu aturan-aturan ya. Jadi kalau dulu di konsep anak muda, kalau udah dapat ya harus bisa dapatin semuanya katanya. Iya. Pas kerusuhan ya. Pas kerusuhan. Baik. Kalau dari sisinya Bu Ana, kenapa yakin ini Edi calon suami yang terbaik? Oh iya, Karena karena waktu itu belum punya pacar? belum. Oh belum, bagus. Memang waktu itu lagi emang mencari ya yang cocok di hati, karena beberapa kan memang adalah yang mendekati tapi belum srek. Nah waktu saya lihat dia orangnya waktu pacaran sih lembut ya gitu, ramah Waktu gitu. pacaran. Waktu pacaran. Nanti kita bahas setelah pacaran ya. Kemudian orangnya kalau di meja makan kan kelihatan ya gentleman, dia sopan, bisa cedokin kisah sayur gitu, dan perhatian lah. Dari situ aku tuh seneng kayak diperlakukan kayak princess gitu. Iya. And then waktu kita berkomunikasi cerita juga seru banget orangnya. Aku seneng banget karena omongan dia, obrolan kita tuh berbobot banget gitu. Ya kan tentang karir kan. Saya juga bergelut di bidang travel penerbangan, dia juga sama. Jadi kami tukar cerita tuh banyak banget ya dari situ. Cuman akhirnya memang ujung-ujungnya kebablasan. Dia jadi ini sedikit ya. Jadi kayak dia ngomongnya kebanyakan travel. Jadi aku menunggu-nunggu kapan nanya tentang pribadi gue ya gitu. Nah jadi kayak gitu waktu pacaran sempet sih saya tuh kayak down gitu, sempet kayak rasanya nggak mau lanjutin karena saya merasa kok si calon suamiku itu, maksudnya pacar aku ini kok kebanyakan ngomongin bahas soal bisnis. Kan kalau pacaran kan harusnya
bertanya tentang selera saya, pribadi saya, masalah hati saya. Tapi ini kok Ini antara cari teman hidup atau teman kerja gitu? nah itu ya itu makanya Sempat ditawari jadi partner pekerjaan enggak? belum ya waktu itu. Waktu itu belum, tapi akhirnya setelah berjalan akhirnya dia masuk bantu saya Sebelum nikah sebelum nikah Iya. udah mulai bantu ya? mulai ya, Tetap digaji kan? tetap gaji. Iya. Kebetulan saya juga digaji waktu itu, Digaji perusahaan ya. digaji Karena perusahaan. Saya perusahaan juga masih ambil gaji. jadi masih sistem digaji. perusahaan keluarga kita harus profesional tetap. Profesional ya? Mm-mm. Ya jadi akhirnya saya cuman saya seneng karena dia itu perhatian lah Pak itu. Jadi saya berpikir kalau untuk jadi calon suami terpenting memang perhatian sih Lembut, Pak. perhatian, gentleman. Iya. Apalagi waktu kerusuhan mau jemput tuh deg-degan. Iya iya. Rasa gimana gitu ya? Iya kayaknya dia mau berkorban buat kita. Aduh saya seneng aja sih. Ya. Oke. Akhirnya pacaran, tunangan atau langsung menikah? Nah kebetulan kita sebenarnya menikah itu juga dadakan karena kan memang kita udah agak kudus dan kita sempat hamil. Istri Ya. saya hamil. Iya. Istri saya hamil. Sebetulnya sebelum hamil yang ini kita sempat pacaran terus hamil dan kita aborsi ya. Aborsi Ini semua dilakukan sebelum kenal Tuhan ya? sebelum Betul-betul Kita- di antah-barantah di belantara. betul. Ya. Jadi setelah itu kita lanjut pacaran dan akhirnya dia hamil dan saya udah memutuskan saya akan menikahi dia. Ya, bagus. Gentleman. Jadi waktu itu sangat dadakan saya bicarakan ke ibu saya. Waktu itu kan kalau nggak salah saya sampaikan itu sekitar bulan 7 atau bulan 6. Kita meritnya di bulan 9. Jadi boleh dibilang prosesnya sangat singkat. 2 bulan lebih. Tapi waktu saya bilang ke ibu saya mau menikah, ibu saya juga terkejut. Kamu siap ya? Saya bilang siap lah, kan udah dia juga ngisi, jadi saya harus siap nikah. Terus dari pihaknya Bu Ana? Kalau ya karena memang dulu kita nggak kenal Tuhan, cuman taunya kita saling cinta. Untuk hal kekudusan kita tuh nggak ngerti banget bahwa itu tuh dosa ya. Waktu dulu Ya. nggak ngerti. Wah waktu pertama saya hamil, waduh saya kaget gimana ya. Karena kita nggak tahu tentang bahwa aborsi itu juga dosa, mendukakan hati Tuhan, kita nggak ngerti. Jadi ya udah kayak anggap biasa aja gitu. Pikir saya belum siap gitu loh Pak. Nah abis itu pertama, tapi sempat saya kecewa sama dia kok gitu loh. Kenapa jadi kayak gini gitu, sempat kecewa. Tapi karena dia terus menunjukkan cinta dia juga ke saya, ya jadi kita jatuh cinta lagi. Dan kita kemudian hamil yang sekarang anak nomor 1. Nah akhirnya kita menikah ya gitu. Sempat kecewa juga sih Pak, sempat kecewa, down banget, drop gitu. Baik, akhirnya menikah. Menikahnya menikah sipil kah atau menikah adat kah atau Menikah dibikin pesta Ya. pesta? bikin di restoran. Jadi ya waktu itu kita untuk agama kita di Buddhis waktu Ya. itu. Sipil pasti ada catatan sipil, tapi kita menikah kita undang keluarga dan family teman-teman kita undang. Jadi diundang di restoran gitu ya, Betul, pesta. di restoran pesta. Terus pakai Pakai jas waktu itu. ya, terus panggil pendeta Buddhis kali ya. Buddhis itu justru di Vihara. vihara. Kalau dimakan itu udah nggak ada. Oke. Jadi kalau pesta dulu atau ke vihara dulu? Vihara dulu biasanya. Vihara dulu ya. Iya. Baik, akhirnya menikah. Jreng. Menikah, punya anak 1, anak 2, anak 3, Enggak, cuma 2 anak. 2 anak dulu. Iya. 2 anak. Nah, mulai ada problem mulai kapan? Pemicunya gimana? Pemicunya waktu itu baru nikah kan saya tinggalnya sama bareng kakak saya, Ya. kakak perempuan yang paling besar. Dan memang karena saya belum ngerti ya namanya pernikahan itu harus seperti apa, bagaimana treat istri saya seperti apa. Jadi sering sekali saya memang orangnya ego. Jadi setiap kali pulang kantor, kadang bukan nemenin istri, saya asik ke atas ke loteng di lantai 3 biasanya ada kakak saya sama kakak ipar saya suka ngobrol. Karena kan memang kita satu kantor ya, semua kakak saya, istri saya, kakak ipar semua satu kantor. Jadi kadang di rumah pun memang ada sama istri, tapi kadang saya juga ke lantai atas ngobrol. Jadi kadang-kadang ya
kurang bisa perhatian buat istri. Kedua juga mungkin waktu itu masa muda saya berpikir istri itu harus bisa nurut sama suami, tunduk segala macam. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada beda pendapat atau beda sesuatu atau kritikan dari istri saya, sering sekali kita akhirnya berantem dan saya itu ego, tidak mau ngalah waktu itu. Mungkin saya merasa saya sebagai laki-laki, istri harusnya bisa tunduk. Ya. Ya, itu sih pemicunya. Dan mungkin juga kalau kita pergian ya, kayak misalnya traveling ya, saya tidak konfirmasi ke istri, mau nggak kita jalan bersama. Tapi bayangkan kita jalan juga bareng kakak saya, kakak ipar saya. Jadi mungkin dari situ saya mungkin kurang dengar-dengaran dengan istri saya waktu itu. Tidak dikomunikasikan. Iya, nggak nanya. Kalau sekarang kan belajar apa-apa kita tanya dulu, baru kita bilang iya keluar. Kalau dulu iya dulu keluar, baru tanya ke istri. Dan memang waktu itu menikah nggak ada yang bimbing ya? Nggak ada. Bimbingan pranikah, bimbingan pas nikah nggak ada. Nggak ada. Betul-betul Sudah seperti lost. beli mobil dibawa pulang, udah nggak ada manual booknya, nggak ada. Nggak ada. Nabrak sana nabrak sini ya. Iya. Dan yang akhirnya jadi banyak korban ya perempuan pastinya. Gimana korban ini seperti apa? Korban perasaan maksudnya. Karena saya dengan keadaan yang sudah jadi istri ya mau nggak mau kan udah masuk ke dalam rumah tangga. Karena kita masuknya juga udah dalam keadaan hamil. Jadi kita itu jadi mau nggak mau yes lah. Karena kan kita udah di dalam pernikahan yang kita tuh udah nggak bisa keluar atau gimana. Gak ada pilihan lain. Betul. Nah itulah jadi sempat merasa kayak terjebak aja dengan keputusan saya yang memang udah salah dalam memulai hubungan seperti cara begini gitu loh. Dan saya juga sempat pasti menyalahkan diri saya sendiri. Andaikan kalau kita memasuki dengan lebih baik, pasti kan dia juga bisa respect saya bisa respect dia gitu. Cinta itu kan belum tentu respect, ya kan? Tapi kalau cinta plus respect akan lebih indah. Nah dulu itu tidak mengerti dari dia tidak mengerti bagaimana cara mencintai seseorang dengan baik dan benar. Demikian saya nggak mengerti bagaimana cara memulai suatu hubungan dengan kebenaran. Kita nggak ngerti. Jadi seperti anak muda yang tanda kutip hanya mengikuti keinginan, kita taunya kita sayang sama dia, dia sayang sama kita, bersatu bersama. Itu aja pikiran polos kita sih Pak. Baik. Jadi udah ketahuan nih kalau diagnosa dokter itu, dokter keluarga ya, menikah tanpa bimbingan, nggak ada yang bimbing. Nggak ada. Menikah tanpa manual book, suami harus mengasihi istri, istri tunduk suami, nggak ada bimbingan. Nggak ada. Bahkan mungkin sebelum didoakan juga nggak ada arahan, Iya. langsung jadi gitu aja ya. Betul. Sementara itu tidak ada seniorkah keluarga yang membimbing, memberi contoh. Baik. Nah, Jadi akhirnya ledakan masalahnya itu di mana? Yang mulainya bagaimana? Jadi karena masa kecil disimpan-simpan, suatu hari pada waktu kakak saya masak makanan pagi. Jadi saya pas itu lagi mau makan, nah istri saya negor, kenapa kamu makan masakan kakak saya? Mungkin karena selama ini udah dipendam ya, yang tadi saya bilang itu dipendam. Jadi itu jadi pemicu bahwa masakan itu istri saya, dia bilang kan saya bisa layani, kan saya istri, kenapa kamu harus selalu apa-apa kakak kamu. Dan akhirnya memang sempat pemicu ledakan saat itu, berantem hebat. Akhirnya kita mutusin keluar dari rumah itu. Jadi keluar dari kakak saya, kita kontrak di apartemen waktu itu. terjadi emosi yang saya waktu itu saya memang ada tegur ya ke kakak ipar saya karena waktu itu kekesalan yang saya udah bertumpuk. Gimana nggak bertumpuk ya kalau misalnya tiap malam
saya mau jadi, memang saya tuh kalau udah berkeluarga, saya pasti jadi istri yang baik untuk memasak buat suami. Saya tuh orangnya tanggung jawab sebagai istri, Pak. Jadi tiap malam saya tuh hobi masak juga, saya masak buat dia. Nah terjadilah seperti kayak ada 2 chef di rumah itu, Pak. Ya, kakaknya juga demen masak. Nah, saya nggak larang dia masak sih, cuman di dalam setiap malam yang saya lihat di meja itu selalu ada masakan dia dan masakan saya. Awalnya dia nggak masak, Pak, saya yang masak buat dia. Kemudian entah berapa minggu kemudian kok tiba-tiba dia masak, dan tiap malam dia seperti kayak ada, saya merasa jadi kayak ada kompetisi memasak, Pak, di meja itu, masakan dia dan masakan saya. Nah itu terus begitu, lama-lama saya nggak nyaman, apalagi melihat dia tiap malam juga ngobrol sama kakak ipar. Kalau dibuat apa itu schedule gantian tuh lebih enak sebenarnya. Terus. Jadi saya ngerasa tersinggung. Ini memang adik kamu, tapi ini suami saya. Kok kamu care banget sih sama suami saya? Kamu kan punya suami. Kamu care suami kamu aja. Kenapa jadi suami saya yang kamu care? Karena suaminya itu kan, maaf ya, sering pulang malam ya waktu itu ya. Mungkin dia bingung kali mau masakin, suaminya kan jarang pulang. Jadi yang dimasakin suami saya. Jadi saya terjadi kayak, ini namanya adik lah. iya. Mungkin dia masih belum bisa bayangkan, dia udah besar kan. Saya justru melihatnya kok jadi kayak mau adu saing dengan Ya, saya nangkapnya di akhirnya situ. meledak. Betul, dan saya tegur dan dia nggak terima, si ipar itu nggak terima. Saya tegur, saya bilang, Cici kenapa sih kamu masakin buat Edi? Kamu masakin aja buat suami kamu, saya gituin. Kan Cici punya suami, kenapa? Dia kan saya ngurus aja gitu. Tapi kakak iparnya nggak terima. Saya tegur baik-baik, nggak teriak-teriak. Akhirnya breng. Iya, Breng dari pindah situ ke udah. apartemen. Iya gitu. Ya pindah ke apartemen. Dipikir sementara aja, ternyata bablas ya. Ternyata setelah itu memang akhirnya dibilang udah kita nggak usah tinggal bareng, dan akhirnya saya sempat waktu itu cerita ke ibu saya bilang ya udah kita cari rumah deh, kan nggak mungkin saya kontrak selamanya. Sempat kita cari rumah dapat di Kedoya, tapi akhirnya tidak, mereka batal jual. Dan kita bangun di Sunter waktu itu. Dan akhirnya kita pindah. Saya pikir dengan pindah tempat baru masa keluarga udah selesai. Tapi Ternyata bersambung. ada episodenya lagi. Baik. Bisa akhirnya pernikahan yang dini ini bisa akhirnya menjadi menyatu dan utuh karena berani ambil keputusan untuk meninggalkan keluarga dan tinggal sendiri ya. Iya, Walaupun itu tidak mudah. tidak mudah. Iya, saya ya. Jadi singkat cerita, di tengah pergumulan konflik dengan keluarga besar dan juga karakter kita yang belum dewasa, bertahun-tahun itu terus terjadi, dan saya benar-benar dalam keadaan tertekan, dan saya percaya dia juga, tapi kami tidak menemukan solusi karena kami tidak di dalam Tuhan dan kita tidak mengerti jawaban untuk pernikahan kami seperti apa. Jadi terus berlanjut hard feeling saya, hard feeling dia, dan kami tuh sering bertengkar dan tidak ada kecocokan yang benar-benar seperti suami dan istri saling mencintai harusnya ya Pak ya. Dan waktu terus berjalan. Pak Edi dan Bu Ana, sebelum kita closing acara ini, tinggal beberapa menit dan itu bagus, berarti padat acaranya. 1 menit dari Pak Edi, 2 menit dari Ibu. Akhirnya pernikahan dini ini disembuhkan karena Ibu dan Bapak ketemu Tuhan, betul ya? Amin. Betul. Silakan, gimana kisahnya ketemu Tuhan? Jadi setelah carut marutnya pernikahan selama bertahun-tahun sebelum mengenal Tuhan, akhirnya satu hari Tuhan berbicara, kalau kamu meninggal, kalau kamu mati, kamu akan kemana? Dari sejak suara itu saya mulai mencari siapa Tuhan yang benar, dan saya mulai mencari, dan kemudian saya diajak adik saya ke gereja, dan di situ saya mengalami perjumpaan Tuhan, dan di situ cinta mula-mula saya kepada Tuhan sangat haus dan lapar, mencari dan kemudian suami juga ikut dibaptis bersama saya, dan kami sama-sama mulai ke gereja, dan di situ kami menemukan kebenaran demi kebenaran, khususnya di dalam pernikahan. Di situ kami banyak melihat bagaimana dulu kami tidak benar, dan ternyata kebenaran tentang pernikahan, tentang hidup itu semua dibukakan di dalam gereja yang kami
berjemaat, dikasih tahu kebenaran, dan di situ saya berkomitmen, Tuhan saya ingin hidup benar. Nah di situ kami mulai proses jernih kami, rohani kami diubahkan oleh Tuhan. Edi, ketemu Ya. waktu ketemu Tuhan berubahnya gimana? Waktu saya melihat ketemu Tuhan, ya pasti saya diproses juga ya. Jadi diproses, dan berjalannya waktu ya, saya bisa semakin belajar bagaimana saya harus bisa sebagai suami bisa mengasihi dan mengampuni apa yang sudah terjadi. Dan saya komitmen bahwa saya belajar setia, karena kelemahan saya sebagai pria itu kurang setia. Jadi saya belajar lebih setia. Saya meninggalkan teman-teman lama, karena saya pikir pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya tinggalkan semua teman. Saya fokus dengan bagaimana membangun keluarga dan pelayanan. Itu sih yang penting di dalam Tuhan, kita belajar lebih baik, walaupun proses pengampunan itu dari waktu ke waktu kita terus dipulihkan. Dan sejak kami pelayanan bersama, kita juga terus belajar untuk semakin diubahkan. Termasuk waktu di podcast kami, Keluarga Hati Ilahi, kami juga banyak belajar terus sampai hari ini. Semakin didewasakan. Kepada teman-teman yang sedang punya pernikahan dini, konflik yang ada bukan akhir segalanya. Carilah Tuhan. Indonesia punya negara Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Belum terlambat, akhirnya pernikahan dininya Pak Edi dan Bu Ana bisa dipulihkan karena mereka punya yang namanya pegangan hidup, yaitu Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Rendahkan dirimu, introspeksi diri, dan bertobat dari hidupmu yang salah. Pak Edi dan Bu Ana menyadari dulu nggak ngerti, istilahnya di jalan yang tersesat, tapi akhirnya ketemu Tuhan juru selamat mereka, dan mereka mengiring setia, sehingga nanti di episode yang akan datang kita akan bahas lebih dalam, karena mereka juga akan mengalami ujian lebih berat, yaitu bercerai dan nikah lagi, dan itu luar biasa menjadi pelajaran. Tapi ingat, seperti nyanyian ini, Tuhan bisa menyembuhkan dan memulihkan keluarga Anda. Terus merendahkan diri, terus introspeksi, bertobat dari dosamu, miliki juru selamat dan juga penolong, dan Tuhan yang kau sembah. Mari kita berdoa. Sempurnakan program ini, dimampukan dengan kami boleh bertobat dari dosa kami, bertobat dari kesalahan kami sebagai suami dan istri yang terkadang egois, dan kami mau berjalan sesuai firman Tuhan. Kami mau bertobat dan memiliki juru selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Amin. Amin. Sampai jumpa di program Happy and Healthy Life yang akan datang dengan lebih sehat. Salam Indonesia, sehat dan bahagia. Bahagia, yes.